Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviani Aneka Putri dan teman saya Dia Ayu Fitria Larasati. Kami ingin menjelaskan kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan, dan mengamalkannya. Yang pertama ada pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti tahu atau mengetahui. Secara bahasa, ilmu adalah lawan kata bodoh atau jahil. Secara istilah, ilmu berarti sesuatu yang dengannya akan tersingkap secara sempurna segala hakikat yang dibutuhkan. Menurut Imam Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Hal tersebut terbagi menjadi dua, yaitu mengetahui inti sesuatu itu dan menghukumi sesuatu pada sesuatu yang ada atau menafikan sesuatu yang tidak ada. Menurut Imam Muhammad bin Abdul Rauf Al-Munawi, ilmu adalah keyakinan yang kuat, yang tetap, dan sesuai dengan realita. Ilmu adalah tercapainya bentuk sesuatu dalam akal. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan. Berikutnya saya akan menjelaskan adab dalam menuntut ilmu. Agar proses belajar berjalan dengan baik, sehingga kita mampu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mampu mengantarkan kita menjadi orang yang sukses di dunia dan selamat di akhirat kelak, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Antara lain yang pertama, mengikhlaskan niat untuk Allah Ta'ala. Nah, adab menuntut ilmu yang paling utama bagi seorang pelajar adalah ikhlas. Dia harus memiliki niat mencari ilmu murni, mengharap ridho dan pahala dari Allah Ta'ala, bukan malah ingin diuji sebagai orang alim, ustazah atau ustadz dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, takut kepada Allah Ta'ala. Semakin ia mengenal Allah, maka harusnya dia semakin dekat kepada Allah. Dengan demikian, akan semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tidak menentang hukum Allah dan Rasul-Nya. Sebagai orang beriman, kita dilarang menentang hukum Allah dan Rasul-Nya atau mendahului apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan yang keempat, selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, salah satu adab menuntut ilmu dalam Islam yang harus diamalkan oleh murid adalah selalu berdoa kepada Allah. Hendaknya setiap pelajar senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu, serta selalu merasa butuh kepadanya. Yang ketiga, ada perintah menuntut ilmu. Dalam agama Islam, menuntut ilmu wajib hukumnya. Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Para ahli fikih mengelompokkannya ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama ada fardu ain, ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim tentang ilmu agama Islam agar kaidahnya selamat. Yang kedua, ada fardu kifayah, ilmu yang memperdalam ilmu-ilmu syariat dengan mempelajari, menghafal, dan membahasnya. Manusia diciptakan dengan segala kesempurnaannya, dan Allah telah memberikan akal yang sehat pada manusia untuk membedakannya dengan makhluk hidup lainnya. Dan dengan akal tersebut, manusia diwajibkan untuk mencari ilmu pengetahuan dan memiliki ilmu pengetahuan dalam segala hal. Tanpa ilmu, kita tidak dapat menjalani hidup dengan baik. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Oleh karena itu, sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran, carilah ilmu demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Kemudian, keutamaan dalam berilmu. Ilmu pengetahuan ibarat sebuah cahaya yang akan menuntut manusia hingga mencapai tujuan pencipta manusia menurut Islam. Nah, bagi seorang muslim, ilmu pengetahuan sangatlah penting, karena di dalam Islam, orang yang berilmu akan diangkat derajatnya dan dihormati. Ada beberapa keutamaan orang yang berilmu dalam Islam. Yang pertama, orang yang berilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, orang berilmu akan memiliki pahala yang mengalir. Yang ketiga,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Yang keempat, orang yang berilmu disejajarkan dengan para malaikat. Yang kelima, orang yang berilmu adalah orang yang diberi kebaikan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, orang berilmu mewarisi kekayaan Nabi. Kemudian, kewajiban mengamalkan ilmu. Banyak orang menuntut ilmu yang tidak diamalkan. Ilmunya menjadi sia-sia, hanya digunakan untuk menunjukkan kehebatan dan keutamaan dirinya, serta untuk tujuan yang berbau keduniaan. Dalam mengamalkan ilmu, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Di antaranya yang pertama, jangan melihat tempat dan waktu dalam mengamalkan ilmu. Kemudian yang kedua, meskipun sedikit, amalkan ilmumu. Yang ketiga, janganlah menunggu masa tua dalam mengamalkan ilmu. Dan yang terakhir, jangan beranggapan ilmu itu bisa mengangkat derajatmu bila tanpa diamalkan. Yang terakhir, ada kedudukan ulama dalam Islam. Tidak samar bagi seluruh kaum muslimin akan kedudukan dan derajat yang tinggi dari para ulama. Karena mereka berada di dalam kebaikan, mereka adalah seorang panglima yang diikuti langkahnya, diikuti perbuatannya, diambil pendapat dan persetujuan mereka. Allah menjadikan mereka, para ulama, sebagai makhluk yang berkedudukan tinggi setelah malaikat dalam masalah kesaksian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah menuntut ilmu didasarkan pada beberapa dalil, antara lain surat Al-Mujadilah ayat 11, surat Taubah ayat 122. Keutamaan orang menuntut ilmu adalah memiliki derajat yang sangat terhormat. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Dimudahkan jalannya ke surga. Para malaikat akan menghormatinya dengan meletakkan sayap-sayapnya. Seluruh makhluk yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di laut terdalam sekalipun, akan memohonkan ampunan dan mendapatkan jaminan bahwa orang yang berilmu dan ilmunya tersebut bermanfaat bagi orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir walau orang yang bersangkutan telah meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3157. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Berdasarkan hadis di atas, bahwa ulama adalah ahli waris nabi, karena itu ulama mempunyai tugas sesuai dengan apa yang dikerjakan nabi. Salah satu contoh tugas ulama adalah menyampaikan ajaran kitab suci dengan baik dan bijaksana serta menjelaskan kandungan kitab suci, keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Sekian penjelasan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.